Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal laili idza yasr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, malam ini malam Jumat kita memasuki malam ketiga daripada bulan haji atau bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Zulhijjah adalah bulan terakhir dalam kalender Islam dan termasuk Ashhurun Ma'lumat, bulan-bulan yang dimaklumi. Bulan Zulhijjah ialah salah satu bulan Allah yang diistimewakan dan termasuk daripada bulan-bulan haram atau Ashharul Hurum. Bulan-bulan haram ada 4, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ini berturut-turut. Ada satu yang terpisah, yaitu bulan Rajab, bulan Rajab. Di antara keistimewaan bulan-bulan haram ialah ibadah yang dilakukan di dalam bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Makanya digalakkan kita untuk berbanyak ibadah pada bulan haram. Sebaliknya, maksiat yang dilakukan pada bulan haram dilipat gandakan dosanya. Makanya harus berhati-hati agar tidak jatuh dalam dosa, ke dalam dosa. Nabi bersabda tentang 10 hari bulan Zulhijjah bahwa 10 hari itu ialah hari-hari yang terbaik untuk berbuat ibadah. Dan ibadah pada malam-malamnya setara dengan Lailatul Qadar. Ma min ayyamin afdala indallah min ashrin Dzulhijjah wala layalin afdala min layalihinna. Tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah daripada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Dan tidak ada malam-malam yang lebih utama daripada malam-malamnya. Malah Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajr wal layalin 'ashr, demi fajar dan malam yang 10. Maka para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan fajar. Ada yang berpendapat waktu fajar yang dimaksudkan ialah fajar pada setiap hari. Ada pula yang berpendapat waktu fajar yang dimaksud fajar awal bulan Muharram. Dan juga ada pendapat fajar pada hari pertama Zulhijjah, karena berkaitan dengan malam-malam yang 10. Walayalin 'ashr, dan malam-malamnya yang 10. Ada riwayat yang dimaksud malam 10 ialah 10 akhir Ramadan. Ada juga riwayat 10 malam pertama bulan Muharram. Tetapi pendapat yang masyhur dan sahih yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah malam 10 awal bulan Zulhijjah.
Wallahu a'lam. Yang jelas ketika Allah bersumpah dengan dua waktu ini, yaitu fajar dan malam-malam yang 10, yang pasti ada asrar ataupun rahasia yang tertentu di dalamnya. Maka lalu apa pesan Rasulullah mengenai Zulhijjah? Apabila masuk 10 awal Zulhijjah, kata Nabi, fajibu bitta'ah, maka bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ketaatan. Artinya berbanyak lagi ibadah daripada hari-hari selainnya, karena di hari yang 10 itu hari yang dimuliakan Allah. Kalau di hari-hari biasa ibadah hanya yang wajib-wajib saja atau ada ditambah dengan sunnah rawatib, maka bila masuk Zulhijjah tambah lagi dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Lalu apa saja keistimewaan ibadah pada 10 hari awal Zulhijjah? Pertama, hidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah, salat sunnah, pukul yang jud yang mampu, salat hajat, salat tasbih. Bahkan di malam-malam Zulhijjah beliau la ilaha illallah dan kalimah-kalimah thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, yang sebagai syiar tauhid, tukang iman dan mengesahkan Allah. Apalagi di malam Arafah dan hari Arafah berbanyak bersuarakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana sabda Nabi, afdalu du'a yaum Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Doa yang paling afdal adalah hari Arafah, dan perkataan yang paling utama aku katakan sabda Nabi dan nabi-nabi sebelumku ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian isi hari-harinya dengan berpuasa, paling minimal apabila hana mampu berawal Zulhijjah, minimal satu lewat puasa tarawih, puasa Arafah, puasa tarawih 8 Zulhijjah, puasa Arafah dan syukurin Zulhijjah, yang mana Allah beri ampunan 2 tahun manakala kita lakukan puasa Arafah. Selanjutnya banyak berinfak, sedekah, apapun kebaikan yang dapat dilakukan bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Terakhir, keistimewaan Zulhijjah karena ada ibadah kurban di dalamnya dan ibadah haji ke Baitullah. Demikianlah yang harus kita pahami. 10 hari pertama Zulhijjah adalah waktu yang sangat-sangat istimewa untuk memperbanyak amal ibadah. Yang utama ibadah salat wajib, kemudian puasa sunnah, takbir, tahmid, tahlil, sedekah, salat sunnah, menjaga silaturahim. Semua itu akan mendatangkan pahala berlipat ganda dari Allah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam beribadah kepadanya, dan doa kita kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji agar diberi kemudahan dan lancar dalam ibadah, sempurna rukun ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.